Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah isolasi senyawa bioaktif akan mempresentasikan mengenai ekstraksi terpurifikasi, di mana jurnal yang akan kami presentasikan yaitu mengenai pengujian aktivitas antioksidan, ekstrak terpurifikasi daun teh hijau dan juga daun jati Belanda. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Azelia Putri, NIM F1 F1119024. Saya Ria Novia, NIM F1 F1 19020. Saya Saika Kaisa Sadista, NIM F1 F1 19021. Saya Fitra Anisahara, NIM F1 F11930. Saya Vivi Sumanti, NIM F1 F11976. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai ekstrak terpurifikasi. Baiklah, materi mengenai pengujian aktivitas antioksidan ekstrak terpurifikasi daun teh hijau dan jati Belanda. Selanjutnya, ada beberapa materi yang akan kami bacakan atau kami jelaskan, yaitu ada pengertian, prinsip, tujuan dan manfaat, alat dan bahan, prosedur kerja, serta hasil pengamatan. Yang pertama yaitu pengertian. Di sini pengertian ekstrak terpurifikasi ataupun rendemen yaitu alternatif untuk meminimalkan massa suatu ekstrak dalam tujuannya untuk praktis pembuatan sediaan secara farmasetis, sehingga beberapa komponen yang terkandung dapat direduksi dengan proses tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai prinsip oleh teman kami. Baiklah, selanjutnya tentang prinsip purifikasi, yaitu prinsip purifikasi itu merupakan proses sebuah metode, yaitu untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Untuk tingkatan kemurniannya, suatu struktur senyawa tertentu, kemurnian bahan harus sebesar 95-100%. Sedangkan ekstrak terpurifikasi harus dijelaskan bahwa ekstrak terpurifikasi dari komponen apa sehingga tidak menimbulkan multipersepsi. Rekan saya. Tujuan dan manfaat. Tujuan purifikasi ekstra adalah untuk menghilangkan senyawa kimia tertentu pada ekstrak sehingga akan jadi lebih efisien ketika dilakukan. Manfaat ekstrak terpurifikasi adalah bisa digunakan sebagai alternatif untuk meminimalkan massa suatu ekstrak dalam tujuan praktis pembuatan sediaan secara farmasetis karena beberapa komponen yang terkandung dapat direduksi dengan proses tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk penggunaan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, alat ada bejana maserasi, fungsinya untuk tempat marinasi simplicia. Kemudian ada wadah maserasi sebagai tempat hasil dari maserasi, microwave untuk memanaskan pada proses MAE, kemudian penyaring, yaitu untuk menyaring rendemen hasil dan benda-benda asing atau kotoran. Freeze dryer untuk menghilangkan kandungan air pada sampel, labu corong pisah untuk mengekstraksi cair-cair untuk memisahkan komponen dalam suatu campuran. Timbangan di sini untuk menimbang berat sampel, pipet tetes untuk memindahkan cairan dengan volume yang kecil, sedangkan tabung reaksi untuk mereaksikan bahan-bahan yang kita gunakan. Selanjutnya untuk bahan, di sini ada simplicia daun teh hijau dan daun jati sebagai sampel utama atau untuk mengambil ekstrak dari daun simplicia tersebut. Lalu ada pelarut air, petrolatum, kloroform, etil asetat, etanol, pelarut N-heksan, dan juga metanol di sini sebagai pelarut. Namun penggunaannya beda-beda karena pelarut air biasanya untuk melarutkan sampel. Kalau petrolatum ether digunakan untuk melarutkan senyawa-senyawa yang kurang polar. Sedangkan kloroform sebagai pelarut zat organik, etil asetat sebagai pelarut untuk ekstraksi simplicia yang mudah menguap,
etanol untuk pelarut organik, N-heksan untuk memisahkan antara minyak dan juga pelarutnya, lalu metanol di sini sebagai pelarut untuk melarutkan senyawa nonpolar. Sedangkan larutan DPPH di sini karena pengujian kita menguji aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH. Selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya mengenai prosedur kerja akan dijelaskan. Untuk selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama yaitu ekstraksi. Nah, pada proses ekstraksi ini yang pertama yaitu masing-masing Simplicia daun teh hijau dan Simplicia daun jati Belanda akan diekstraksi menggunakan metode maserasi menggunakan pelarut air sebanyak 30 ml. Kemudian di microwave selama 15 menit sebanyak 3 kali. Lalu hasil ekstrak disaring dan dikumpulkan ekstrak cairnya. Nah, residu dari saringan tersebut direekstraksi kembali. Kemudian hasil ekstrak dikeringkan menggunakan metode fresh dry. Yang selanjutnya yaitu metode purifikasi ekstrak. Nah, purifikasi ekstrak ini menggunakan beragam pelarut dengan tingkat kepolaran yang berbeda. Tahap yang pertama yaitu ekstrak air kasar yang dari daun teh hijau dan daun jati Belanda ditambahkan dengan pelarut N-heksan ke dalam labu corong pisah. Kemudian ditambahkan petroleum ether, dikocok dan didiamkan, kemudian disaring. Lalu dilakukan purifikasi secara berurutan dengan pelarut kloroform, etil asetat, dan etanol. Kemudian dihasilkan lapisan air dari ekstrak dikumpulkan dan dikentalkan dan dikeringkan dengan freeze dryer. Kemudian metode selanjutnya yaitu pengujian antioksidan. Ekstrak hasil purifikasi tadi pada teh hijau dan jati Belanda ditimbang sebanyak 10 mg. Kemudian dibuat dengan seri konsentrasi 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm. Kemudian larutan dipipet sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi dan ditambah 1 ml zat DPPH dan 2 ml metanol PA. Kemudian, larutan dihomogenkan dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama waktu 30 menit. Lalu diukur serapannya pada panjang gelombang 517 nm. Kemudian, hasil serapannya dihitung nilai presentasi rendaman radikal DPPH dan diplotkan pada kurva regresi linear dan dihitung nilai IC 50-nya. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu adalah hasil pengamatan. Yang pertama, ada ekstrak teh hijau dan jati Belanda. Mendapatkan ekstrak kasarnya 15 dan 10. Dan ekstrak terpurifikasinya ada 2 dan 7, dan rendemennya 13,33 dan 46,66. Lalu, tabel kedua ini adalah pengujian antioksidan teh hijau. Didapatkan dari 5 konsentrasi ini ada 20, 40, 60, 80, dan 100. Dengan nilai persen inhibisinya 8,91, 50,803, 52,411, 55,091, dan 56,162. Bagaimana cara mencari regresi linear? Yaitu dengan menggunakan Excel agar lebih mudah. Yang pertama, dengan membandingkan nilai konsentrasi dengan persen inhibisi. Misalkan nilai X adalah konsentrasi dan nilai Y adalah nilai inhibisi. Lalu, nilai tersebut dibuka insert pada Excel, lalu pilihlah scatter, dan didapatkan grafik sebagai gambar berikut. Next slide. Nah, di grafik tersebut, kita akan memasukkan rumus dengan rumus regresi linear, yaitu dengan menambahkan rumus
Dan pilihlah regresi linear X dan Y. Didapatlah regresi linear Y-nya itu pada hijau, Y sama dengan 0,0933X ditambah 4 Y sama dengan 0,2814X ditambah 47,8. Bagaimanakah mencari IC50-nya untuk slide selanjutnya? Yaitu dengan cara memasukkan angka 50 sebagai Y ke dalam persamaan regresi linear yang diperoleh dari grafik konsentrasi dan presentasi inhibisi. Y sama dengan 0,093X ditambah 47,095. Dengan Y-nya 50, lalu didapatkan X-nya 31,13 untuk teh hijau, dan kayu jatinya X sama dengan 10,13. Jadi kesimpulannya, dari ekstrak teh hijau dan jati Belanda tersebut merupakan antioksidan kuat karena memiliki nilai IC50-nya lebih dari 10 mikrogram per mili. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai ekstrak terpurifikasi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.